Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Amela. Oke, kali ini gue mau sharing tentang kasusnya Dr. Richard Lee ya, dimana kasus ini lagi viral di sosial media terkait dengan illegal access yang dilakukan oleh Dr. Richard Lee ya, diduga melakukan illegal access. Nah, di sini saya mau menjelaskan apa itu illegal access. Nah, illegal access ini terdapat pada pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang ITE. Nah, di dalam pasal 30 ayat 1 tersebut berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Nah, itu bunyi pasal 30 ayat 1. Kemudian di ayat 2 itu berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Nah, kemudian pada ayat 3-nya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun ya, dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan. Nah, jadi pasal 30 inilah yang diduga dilakukan oleh Dr. Richard Lee, yaitu ayat 3-nya. Nah, di mana setiap orang tadi itu dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, ataupun menjebol sistem pengamanan. Nah, Dr. Richard Lee menurut informasi diduga mengakses Instagramnya melalui Facebook yang menurut pengakuan Dr. Richard Lee tidak mengetahui bahwa Facebook ke Instagram itu berkaitan gitu nggak guys. Nah, di sini juga perlu kita tahu bahwa pihak kepolisian itu tidak sembarangan menangkap seseorang tanpa ada bukti, tanpa ada petunjuk juga. Nah, diduga menurut informasi juga itu Dr. Richard Lee ada menghapus sesuatu, mungkin bisa video atau foto dari Instagram yang disita tersebut. Karena Instagram Dr. Richard Lee ini itu udah disita berdasarkan izin dari pengadilan. Nah, jadi kalau ini terjadi sama teman-teman di luar sana, ketika barang bukti yang berkaitan dengan sosial media atas seizin atau perintah dari pengadilan sudah disita dan dikuasai oleh pihak penyidik, maka kalian atau orang yang mempunyai Instagram tersebut atau sosial media tersebut tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan untuk mengakses sosial media atau Instagram tersebut. Apalagi kalau seandainya itu menghapus, merubah yang diduga barang bukti yang ada di dalam sosial media Instagram ataupun Facebook tersebut gitu guys. Yang perlu teman-teman ketahui di luar sana, ketika sosial media kalian dijadikan barang bukti atas izin atau perintah dari pengadilan dan sudah disita, sudah dikuasai oleh pihak penyidik, tidak boleh kalian buka, kalian akses, kalian masuk lagi ke Instagram atau sosial media tersebut guys ya, karena sudah menjadi hak ataupun juga sudah dimiliki oleh pihak penyidik sampai proses tersebut selesai gitu guys. Jadi untuk Dr. Richard Lee itu diduga melanggar pasal 30 Undang-Undang ITE guys ya. Oke, kemudian juga pada kasus Dr. Richard Lee tersebut itu disangkakan juga pasal 231 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja menarik suatu barang yang disita. Tuh, barang siapa menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang dititipkan atas perintah hakim atau menyembunyikan barang itu padahal ia tahu bahwa barang itu ditarik dari sitaan atau simpanan itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Artinya pasal 231 KUHP ini
itu siapa yang melanggar pasal tersebut, yang menarik barang maksudnya yang menarik barang bukti tersebut, kemudian juga menerobos barang bukti tersebut, maka dapat diancam dengan pidana paling lama 4 tahun. Kalau di pasal 30 tadi itu ancaman hukumannya itu 8 tahun penjara dan denda Rp800.000. Kemudian juga diatur pada pasal 221 ayat 1 angka 2 KUHP yang berbunyi, barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, tuh, untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi, tuh, menghalang-halangi, mempersukar penyidikan, tuh, mempersukar penyidikan, artinya mempersukar penyidikan ini bisa jadi ada dari bukti sosial media tersebut, ada yang ditutupi, ada mungkin dari captionnya dirubah, atau mungkin ada juga dari video atau foto yang dihapus gitu ya. Nah, di sini dijelaskan, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, membunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan, atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian dan diancam dengan pidana paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Nah, itu guys. Jadi di sini ada 3 pasal yang disangkakan kepada Dr. Richard Lee, yaitu pasal 30 ayat 3 yang ancaman hukumannya itu 8 tahun penjara, serta pasal 231 KUHP dan juga pasal 221 KUHP. Nah, perlu juga kita tahu bahwa penegak hukum atau penyidik itu tidak sembarangan menuduh ataupun menetapkan seseorang itu tersangka, karena harus berdasarkan barang bukti, yaitu minimal 2 barang bukti untuk menetapkan seseorang itu menjadi tersangka. Nah, kenapa mungkin ditangkap untuk kasus Dr. Richard Lee? Ya, ini tadi ada yang diatur di dalam pasal 221 KUHP. Nah, yang dibunyikan tadi menghalang-halangi, mempersukar. Nah, apalagi menurut informasi, ini menurut informasi ya, bukan menurut saya, bahwa ada barang bukti yang dihapus atau dihilangkan atau mungkin diedit, diduga. Nah, ini yang menjadi kasus Dr. Richard Lee yang lagi viral. Oke guys, itu dia tentang illegal access yang berkaitan juga dengan kasusnya Dr. Richard Lee yang sudah diatur pada pasal 30 Undang-Undang ITE dan juga pasal 231 KUHP dan juga pasal 221 KUHP. Nah, buat kalian, mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi yang tersandung kasus illegal access. Dan kalaupun sosial media kalian sudah menjadi barang bukti, jangan kalian buka, jangan kalian masuki lagi tanpa seizin dari penyidik. Karena sosial media yang dijadikan barang bukti yang sudah diizinkan oleh pengadilan, maka itu menjadi hak atau menjadi kuasanya penyidik sepenuhnya. Kalian tidak boleh lagi membuka akun atau sosial media tersebut. Karena kalau kalian memaksakan untuk masuk ke dalam akun Instagram atau Facebook dan lainnya, itu bakalan menjadi masalah baru lagi untuk diperkarakan gitu. Jadi seperti Dr. Richard Lee ini yang awalnya kasus diduga pencemaran nama baik karena menerobos masuk ke barang bukti, nah itulah masuk perkara baru lagi menjadi illegal access. Nah, intinya sesuatu yang sudah dijadikan barang bukti oleh penyidik atas perintah atau izin pengadilan, kalian tidak boleh menguasai, menerobos ataupun masuk ke dalam akun sosial media tersebut yang sudah dijadikan barang bukti, guys. Oke guys, itu dia tentang illegal access. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah penyampaian, karena semakin banyak belajar, semakin banyak dapat ilmu, guys. Jadi sama-sama kita sharing. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi kasus seperti ini terulang, karena kita sudah tahu. Nah, apalagi kalau menonton channel ini ya, mudah-mudahan tahu gitu. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.